Air beriak tanda tak dalam, air tenang bagaikan berlian. Izinkan kami mengucapkan salam kepada ibu-ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Anak raja pergi menyelam, setelah menyelam pergi ke Mekah. Ibu-ibu semua yang menjawab salam, semoga umurnya panjang, hidupnya berkah. Amin. Yang menjawab salam, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Jantungnya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang lebih kuat. Pokoknya sehat semualah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Yang terpenting sehat silaturahmi. Betul? Tiada ungkapan yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Jantung kita masih berdetak, kaki masih dapat dilangkahkan, tangan masih dapat pula diayunkan menuju Masjid Jami' Miftahul Falah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat barangkaikan salam senantiasa terus menerus kita kirimkan buat junjungan manusia paling sempurna yang ada di dunia ini, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita kirimkan salawat dan salam dari Masjid Jami' Miftahul Falah sampai ke makam Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, semuanya yang menonton pada hari ini, insya-Allah diberkahi, dicinta, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bersama ibu-ibu majlis taklim yang soleh-soleh semua yang baik-baik. Kok tahu Satrio? Ibu-ibunya baik-baik, soleh-soleha, wajahnya bercahaya. Karena kuat cahaya dari sana. Kami berada di Masjid Jami' Miftahul Falah Ganet dalam rangka agenda yaitu Ustadz dan Jemaah. Pemirsa Fikom TV, Fikom Channel dimanapun berada, kita angkat sebuah tema kita pada hari ini yaitu membentuk generasi yang Qur'ani, cerdas dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu, pasti setiap kita ingin anak kita, generasi Islam, generasi hari ini, dia yang cerdas, kemudian dia bisa baca Quran, kemudian lebih lengkap lagi kalau dia berakhlakul karimah. Betul? Ibu-ibu mungkin punya anaknya anak yang cerdas, anaknya yang bisa baca Quran, anaknya yang berakhlakul karimah. Tapi kita tengok hari ini, boleh nanti buka searching di Google, ya, pernyataan daripada Wakil Ketua DMI Republik Indonesia. Hari ini masyarakat kita se-Indonesia 270 juta jiwa, hanya 65% yang tidak bisa baca Quran, 65%. Anggaplah 60% tak lancar baca Quran.
Bukan kata Ustaz satu, tapi menurut pendapat Wakil Ketua Dewan Masjid Republik Indonesia. Nah, kalau 60% duduk kita 10 orang, 6 orang tak lancar baca Quran. Duduk kita 100 orang, 60 tak lancar, tak bisa baca Quran. Sangat memprihatinkan, betul. Oleh karena itu, kita ingin ke depan, generasi kita ingin menjadi generasi yang Qurani, bisa lancar baca Al-Quran. Karena itu, bagaimana caranya bisa membentuk generasi yang Qurani? Mesti di rumah menjadi contoh bagi orang tua, apalagi ibu. Ibu-ibu, pendidikan pertama yang ada di rumah tangga. Al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama di rumah tangga. Siapa yang mengandung? Ibu. Ada bapak mengandung? Ada, lain cerita. Siapa yang melahirkan? Ibu. Siapa yang menyusui? Ibu. Makanya ibu lebih mulia dibanding kami bapak-bapak. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pada siapa kita berbakti yang pertama ya Rasulullah?" Kata Nabi, ummuka. Ummuka, bukan semangka. Ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Lalu ummuka, ibumu. Lalu abuka, bapakmu. Itu mulianya ibu. Oleh karena itu, biarlah bapak-bapak, suami sejauh mata memandang mencari uang, mencari nafkah, di hari petang balik untuk menafkahi keluarga, betul. Tapi yang penuh di rumah adalah ibu. Maka dimulai pendidikan dari ibu. Mulai dari hamil baca sholawat, betul. Allahumma sholli. Jangan kuat-kuat, nanti nendang di dalam dia. Oleh karena itu, mulai dari ibu dulu. Kalau lagu-lagu sekarang bukan sholawat, keong racun, cinta satu malam. Oleh karena itu, nyepak anaknya, cakannya kepala emaknya, betul. Oleh karena itu, mulai dengan pendidikan dari ibu. Sholawat, baca Quran, akan menangkap dia di dalam, betul. Setelah lahir dia, kemudian dia anak-anak, bimbing di rumah. Sebelum kita antarkan ke TPQ, TPA, MDA, betul. Maka mesti ibu beri contoh mana pelajaran untuk disampaikan guru-gurunya. Karena ada metode Iqra, ada pula metode at-tashil, macam-macam lah, betul. Maka ibu mesti menjadi contoh di rumah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, saya yakin dan bangga di antara ibu-ibu mempunyai anak yang punya prestasi terkait Al-Quran. Dia bisa lomba tahfiz, lomba tilawah, betul. Karena tidak lepas dari pendidikan dari seorang ibu. Oleh karena itu, mulai dari lingkungan paling kecil itu keluarga dulu. Ibda bin nafsi. Mulai dari diri sendiri. Nah, makanya ada lagunya. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Bisa disambung. Takkan pernah aku salah menyala, ku mulai saat ini juga. Bagus juga suara Ustaz Satrio. Iyalah, juara 1 saya lomba nyanyi tingkat nasional, tapi peserta 1 orang. Nah, jadi mulai dari sendiri-sendiri. Nah, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Habis maghrib panggil anak baca ayat, baca Iqra. Betul, ibu yang menuntun. Habis itu baru diserahkan kepada sekolah TPQ, MDA-nya, betul.
Ibu, di antara orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dipelajarinya Al-Quran. Mana ikhfa, mana idgham, mana iqlabnya, mana izharnya. Betul. Mana hukum-hukum tajwidnya. Huruf hijaiyah 28 terbagi kepada 4. Ini bukan 4, 8. Ya juga ya. Baik, inilah 4. Pertama ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah mendengungkan suara nun mati atau tanwin. Apabila bertemu huruf ikhfa yang 15 hukumnya wajib berdengung. Ta, sa, ja, da, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, kof, ka. 15 semuanya dibaca berdengung. Betul. Yang kedua izhar. Apa itu izhar? Jelas. Menjelaskan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu huruf izhar yang 6 hukumnya jelas tidak berdengung. Mana hurufnya? Alif, ha, ain, ha, wain, kha. Begitu caranya, betul. Maka pelajari ilmu-ilmu tajwid, ajarkan kepada anak-anak kita. Itu kata Nabi orang yang paling terbaik di antara kita. Ini sekarang ini di antara anak mengaji ke masjid, ibunya, bapaknya, ayolah ke masjid, kata anaknya. Engkau ajalah. Bapak ke mana? Main domino. Balak 5. Lah, kacau lah. Betul. Tapi di sini tidak ada. Yang ada tu daerah sana, Batam. Sini baik-baik semuanya insyaAllah. Amin. Oleh karena itu, menyuruh anak tidak bisa kita hanya menyuruh saja. Mesti orang tua menjadi contoh, betul. Suruh anak ke masjid berjemaah, mesti orangnya bapaknya berjemaah, betul. Maaf cakap, seperti memandikan beruk. Memang orangnya duluan mandi, betul. Disuruh pukul beruk mandi, yang kau mandikan di luar, tak bisa. Mesti orangnya duluan mandi basah, baru tarik, betul, basah dia, betul. Oleh karena itu tak bisa kita menyuruh-nyuruh aja, nak ke masjid, ayo belajar, tak bisa. Mesti kita menjadi contoh. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang peliharalah dirimu, keluargamu dari sisa api neraka. Maka mulai dari lingkungan paling kecil, dari keluarga. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang generasi yang Qur'ani insyaAllah. Amin. Generasi yang sejuk dipandang mata, qurrata a'yun. Nah, setelah dia Qur'ani, dia cinta dengan Al-Quran, bisa baca Quran, kemudian bisa pula dia itu yang melahirkan generasi yang cerdas. Kalau Al-Quran saja bisa dibaca, bisa dia menghafal, maka lahirlah generasi yang cerdas. Betul. Hari ini pendidikan di perguruan tinggi banyak beasiswa. Beasiswa Kemenak, ada namanya KIP. Di Steinsar banyak beasiswa. Maka kalau lepas di SMA, maka nak kuliah pun dia hafal Quran, 5 juz, ada spesialis untuk disebut dengan beasiswa. Yang 10 juz ada pula. Kalau dia cerdas, insya Allah, kalau dia hafal Quran, insya Allah dia cerdas, betul. Sedangkan ayat Al-Quran saja hafal sama dia, betul. Apalagi yang disebut dengan mata pelajaran IPS, IPA, matematika. Allah yang mempunyai ilmu, Allah yang akan memudahkan, betul. Oleh karena itu, berawal dari generasi yang Qurani, kemudian akan lahirlah generasi yang cerdas. Kalau dia cerdas, dia akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Betul. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mudah anak-anak kita generasi yang Qurani, kemudian generasi yang cerdas insyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Pemirsa, Fiqom Channel dimanapun berada, kami akan kembali setelah iklan yang satu ini.